Senyum dulu. Yang tidak senyum tidak di antara dia buat pilihan pergi gereja atau jalan-jalan dan yang hari-hari ibu. Senyum dulu Bapak. Di jemaat Malubara punya senyum ada lain. Bapak pendeta banyak titip-titip bahasa di dia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga terjadi 40 hari setelah Ia bangkit dari kematian. Ketika Yesus naik ke surga, Ia kembali ke rumah Bapaknya dan Ia meninggalkan murid-muridnya. Peristiwa sebelum Yesus naik ke surga melewati cerita yang begitu dramatis, Bapak. Mulai dari peristiwa penampakan yang membuat hati murid-muridnya antara percaya dan tidak. Lalu kemudian mereka makan bersama, bercerita, Ia menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Kita bisa membayangkan betapa suasana bahagia di hati para murid itu terjadi atau mereka alami. Di dalam percakapan mereka sebagai pesan terakhirnya kepada para murid, Ia meminta agar mereka tetap setia menantikan janji Bapa. Itu ada pada ayatnya yang kelima. Dan kemudian percakapan ini berlanjut sambil mereka berjalan menuju keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur. Dan dalam perjalanan itu mereka bertanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada suara hati yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab dengan tegas pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mengenai masa itu mereka tidak perlu tahu kapan akan terjadi. Tetapi yang jelas bahwa mereka akan menerima kuasa Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Sesudah Yesus mengucapkan kata terakhirnya, terangkatlah Ia ke surga dan Ia disaksikan oleh mereka di mana awan menutupi Tuhan. Sepertinya Tuhan hilang dan tidak ada harapan untuk mereka melihat Dia kembali. Bisa membayangkan perasaan para murid, Bapak Mama. Ini sama dengan pertanyaan, bagaimana rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Sakit, tidak enak. Mungkin begitu yang sedang dialami oleh para murid. Mereka baru saja merasakan suasana indah. Setelah mereka patah hati, Tuhan mati, Tuhan bangkit, Tuhan nampakkan diri, Tuhan bersama. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang mereka rasakan. Tetapi dalam keadaan demikian, dalam keadaan hati mereka yang sedih, walaupun tidak terkatakan, tidak tertulis dalam perenungan kita, muncullah dua orang yang berpakaian putih, ada 10 dan 11. Mereka muncul dan mengatakan kepada mereka bahwa, apa yang kamu lihat? Yesus yang naik ke surga yang kamu lihat hari ini, Dia akan kembali dengan cara yang sama. Artinya bahwa ternyata Dia tidak pergi untuk keselamatan, Dia pergi untuk kembali. Tuhan hanya pergi sementara saja, mempersiapkan kerajaan. Tuhan hanya pergi menyediakan tempat di sisi Bapa dan Ia pasti kembali. Kalau kata ini Bapak, saya dengan dicapik sepanjang hari dari pagi kesurupan lagu rohani. Tiba-tiba kita menyanyi lagu Aku Pasti Kembali. Sampai di kamar mandi, sampai kita sisir rambut, kita menyanyi Aku Pasti Kembali.
Aku hanya pergi untuk sementara, bukan meninggalkanmu selama. Lagunya Pastor, maknanya tercatat. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, setelah mereka menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa yang menjadi respon para murid pada saat itu? Apakah mereka pulang untuk tidur? Sudah capek? Apakah mereka pulang untuk larut dalam kesedihan? Tentu saja tidak. Kalau kita membaca pada ayat selanjutnya, mereka pulang berkumpul, bertekun dalam doa bersama-sama sambil mereka menantikan janji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa para murid, meskipun keadaan saat itu membuat mereka sakit, mereka kecewa, tetapi iman mereka merespon dengan baik atas peristiwa yang terjadi. Nah, Bapak Mama kekasih Tuhan, dari penjelasan firman yang telah kita dengarkan, maka ada dua hal penting yang dapat kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, merespon pesan Allah dengan iman yang aktif. Merespon pesan Allah dengan iman yang aktif. Sebagaimana para murid merespon semua pesan Tuhan dengan iman yang aktif, tidak pasif, mereka tidak diam, mereka tidak menyerah, kita pun melakukannya. Karena pesan Tuhan tidak hanya berhenti untuk para murid, tetapi juga untuk kita sekalian saat ini. Dengan cara apa kita merespon? Bahwa ada hal-hal yang kita tunjukkan dalam hidup kita. Ada perubahan-perubahan, ada gerakan-gerakan aktif ke arah yang lebih baik yang mau kita tampilkan. Jadi bukan hanya sekedar kita berkata, kita percaya, kita mendengar apa yang Tuhan katakan, tetapi tidak ada tindakan yang kita lakukan. Dan ini yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Apa yang harus kita ubah di dalam? Kebiasaan-kebiasaan apa yang salah, yang membuat iman kita tidak bertumbuh dengan baik, yang harus kita ubah sebagai respon kita. Sebagai bapak-bapak hari ini kami datang gereja, ketika datang ibadah, cukupkah dengan datang beribadah lalu melupakan tanggung jawab yang sebenarnya untuk mengayomi sebagai kepala keluarga yang baik? Jangan sampai datang ibadah di gereja, pulang di rumah jadi nelis. Bapak Pendeta Teomet bilang nelis. Manusia suami yang nekat lapis istri itu nelis benar. Datang ibadah, pulang rumah, maki ancur istri pukul setengah istri koko ayam kiri kanan, lupa sudah tadi. Mau bagaimana? Apa itu yang Tuhan kehendaki sebagai respon kita yang aktif, menunjukkan iman kita yang aktif? Begitu juga dengan ibu PW sekarang punya full, kadang tertembak duduk di rumah dulu mama. Datang gereja, mereka aktif sekali pada. Apa memang hanya cukup sebatas itu? Lalu pulang rumah, kita lupa akan tugas tanggung jawab sebagai istri, sebagai mama. Tanya satu saja penyakitnya mama PW kali PW. Kalau ditanya pas sudah menjawab bersama, tidak bisa Ibu Faris. Ini emosi, itu sudah penyakit. Emosi yang meledak-meledak. Marah sama dong suami, mau anak mau istri. Itu dari baru mama. Datang gereja beribadah, lalu kemudian pulang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Duduk-duduk manis kok kita suwir-suwir orang pun nama baik. Duduk-duduk manis kita goreng orang pun kehidupan. Campur nasi kuning, taruh lombok. Apa itu yang merupakan iman yang aktif yang bertumbuh? Sebagai anak-anak muda di saat-saat sekarang, ketika umur bukan lagi kurang untuk menyatakan bahwa kita dewasa, kadang-kadang emosi kita pun tidak stabil.
Kita datang ibadah tiap hari Minggu, kita aktif dalam kegiatan-kegiatan. Tetapi ketika kenyataan menyakitkan, tetap juga Tuhan yang kita kasih sayang. Tetap juga mulai ancam saksi satu mau gereja, abilifikasi lebih Murtad tuh. luka lama yang masuk dalam gereja. Jadi ada banyak hal yang terjadi yang harus menjadi refleksi bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Bahkan sebagai majelis jemaat, sebagai pelayan. Apa respon kita terhadap pesan-pesan Tuhan ketika Ia mau naik ke surga? Apakah cukup ketika kita ada jadwal pelayanan yang pergi kita punya penting kita pergi pelayanan? Terserah sudah habis itu. Intinya pas laporan selesai, semua selesai. Apakah memang cukup? Lalu kemudian tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai pelayan, sebagai majelis seperti bukan sesuatu yang penting yang hanya di nomor sekian dan dari sekian banyak pekerjaan. Ingat buat mama majelis pelayan, tidak semua orang dipilih Tuhan untuk menjadi wanita. Jadi ketika Tuhan memberi kepercayaan itu, responlah dengan iman yang sungguh-sungguh, sehingga kita benar-benar menghayati dan setia tugas panggilan kita. Bapak mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita menyatakan bahwa iman kita aktif dan kita merespon, respon itu harus membawa kita ke arah yang lebih baik. Ada perubahan-perubahan yang dapat kita tunjukkan. Kalau kemarin kita salah, hari ini jangan lagi. Kalau kemarin ada yang kurang, hari ini harus diubah untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak mama, kekasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman yang setiap hari semakin berkualitas, kita berbicara juga tentang sesuatu yang tidak mudah. Karena Tuhan tahu bahwa itu tidak mudah. Ketika Ia naik ke surga, Ia menjanjikan bahwa Roh Kudus itu akan ada. Maka hal kedua yang menjadi perenungan kita adalah menghidupi kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kekasih Tuhan, Roh itu ada dalam diri kita, menempati ruang hati kita, memenuhi akan hidup kita. Roh itulah yang kemudian menuntun kita untuk ada pada satu kehidupan yang semakin hari semakin luar biasa. Roh Kudus itu yang akan menopang kita saat kita lemah, saat kita tidak kuat, saat kita putus asa, saat iman kita antara stabil dan tidak untuk percaya kepada Tuhan. Oleh karena berbagai tantangan kehidupan yang ada, Roh itu yang ada saat kita merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita tidak kuat lagi untuk menghadapi, bahkan untuk mau memiliki perubahan hidup ke arah yang lebih baik pun kita tidak mampu. Roh itulah yang akan memampukan kita, yang akan menguatkan kita melewati setiap tantangan yang ada. Karena kuasanya Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Rohnya Tuhan adalah roh yang bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita. Maka sangat tidak benarlah kalau sampai kita membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Salahlah kita ketika kita tidak mampu untuk tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kita tidak berjalan di bawah kehendak Tuhan. Kita terus mengandalkan kekuatan kita sendiri, padahal kita tahu kita tidak kuat. Kita tahu bahwa kita tidak mampu. Karena itu mama saudara-saudara yang diberkati, bagaimana kita mampu untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mampu menghidupi kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus tetap tinggal di Yerusalem seperti keinginan. Di Yerusalem, di hadiratnya, di sekitar firman-Nya, hidup dalam kebenarannya, supaya kuasanya bekerja dengan maksimal dalam diri kita. Bapak, Mama,
saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita memaknai peristiwa kematian, kebangkitan, sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di sorga hari ini, satu hal pasti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memiliki kualitas iman yang semakin hari semakin baik, kualitas iman yang semakin hari semakin naik level. Karena segala sesuatu tidak bisa untuk berhenti sampai di sini saja. Tidak cukup sampai di sini saja. Rasa Sabu bilang tidak stuck sampai di sini. Orang Sabu yang paham saja tiba. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, mari merespon semua yang Tuhan sudah sampaikan dengan iman yang sungguh-sungguh dan berjalan di bawah otoritas Tuhan. Yakin dan percaya kita pasti mampu melewati apapun dalam hidup ini ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memampukan kita dan menolong kita untuk menjalani kehidupan dengan terus memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Amin untuk firman.